Biasanya suami kalau pulang dari kejauhan, dia rindu. Ya, paling tidak malam pertama dia datang, kita layani. Ya. Allah Maha mengerti bahwasanya kita ingin fokus ibadah. Ownernya orang non-muslim. Kemudian dia kasih hadiah dia kalau lebaran. Dia bilang, tolong doain ya, doain supaya perusahaan kita berhasil. Jadi seakan-akan suruh Tuhanmu berdoa. Supaya Rasulullah SAW juga menerima hadiah dari orang kafir. Allah alam bisawab. Ustadz, Ana membaca Al-Quran tapi tidak membaca artinya dan mentadabburi setiap ayatnya karena ingin khatam. Karena tujuan daripada Al-Quran untuk kita bisa mengerti apa yang kita baca. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi mengenai syafaat Al-Quran ya. Ya. Hadis tadi yang disebutkan ini jelaskan tentang seorang yang baca Al-Quran di malam hari. Begitu semangat dia baca Al-Quran di malam hari, sampai akhirnya dia menunda tidurnya demi membaca Al-Quran. Tetapi apakah dikatakan bahwasanya baca Al-Quran di malam hari lebih afdal daripada siang hari? Saya tidak tahu. Ya. Saya tidak tahu bisawab. Ya. Yang jelas Nabi SAW baca Al-Quran siang dan malam. Ya. Nah, di sini menunjukkan jelas bahwasanya ada orang begitu semangat baca Al-Quran sampai tidurnya dia tunda. Tetapi apakah ini menunjukkan lebih utama baca di malam hari ya, daripada siang hari? Saya tidak tahu. Kemudian yang kedua tadi masalah apa? Sujud. Sujud, apakah boleh membaca doa-doa cuplikan dari Al-Quran? Boleh, yang dilarang adalah membaca Al-Quran tatkala sujud. Ya, tatkala ruku kita enggak boleh baca Quran. Ya. Artinya tatkala kita baca Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin, enggak boleh. Tetapi kalau kita tatkala sujud kita berdoa, kemudian di antara doa kita ada cuplikan jadi Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tidak berniat sedang tilawah, tapi kita sedang berniat apa? Membaca doa. Ya. Jadi beda, ya. Dan itu tidak dibuka dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Maka tidak mengapa insyaallah taala. Yang dilarang kalau kita bertilawah Al-Quran. Ya, dalam sujud bukan tempat untuk bertilawah Al-Quran. Ya. Yang ketiga tadi dia bilang apa? Mungkin dua pertanyaan aja. Ya sudah. Kenapa? Dari Isya. Oh, jadi malam Lailatul Qadar ya. Pertama malamnya kapan? Jadi maksud saya keberadaan orang di masjid semakin lama semakin baik. 2 jam di masjid tentu baik, 4 jam lebih baik lagi. Kalau dia masuk setelah Isya, dia pulang jam 2 malam, itu bagus. Semakin lama dia di masjid semakin apa? Baik. Tetapi keberadaan dia di masjid itu dalam waktu 4 jam, 5 jam, apakah disebut dengan iktikaf yang sah atau tidak? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, saya sendiri lebih condong pada pendapat bahwasanya iktikaf itu minimal 1 malam atau satu siang. Berdasarkan hadis dari Umar bin Khattab, dia berkata, "Inni nadartu kuntu nadartu fil jahiliyah ana atakifa fil Masjidil Haram lailah." Sungguhnya aku pernah bernazar untuk iktikaf di Masjidil Haram waktu di zaman jahiliyah 1 malam. Kata Nabi, "Aufi binadrik." Silakanlah menjalankan nazarmu. Ini nas bahwasanya 1 malam kita disebut iktikaf. Tapi kalau kurang dari 1 malam, kurang dari 1 siang, maka ada khilaf. Sebenarnya mengatakan bahkan antum iktikaf cuma 1 menit iktikaf. Yang penting niat iktikaf. Ya, apalagi 1 jam lagi 2 jam. Tetapi dalil-dalil menunjukkan para sahabat sering mereka di masjid dalam waktu yang lama, namun mereka tidak pernah menamakan itu sebagai apa? Iktikaf. Mereka tidak pernah menamakan itu sebagai iktikaf. Wallahu a'lam bishawab. Kalau mau iktikafnya dianggap sebagai iktikaf, masuk sebelum maghrib, keluar setelah subuh. Masuk sebelum maghrib, keluar setelah subuh. Tapi seandainya datang setelah Isya, tidak apa-apa. Semakin lama di masjid semakin afdal. Namun tidak dikatakan sebagai apa? Iktikaf. Tapi semakin lama di masjid semakin afdal, terutama di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Ini loh Ustaz, masih kurang jelas ya Ustaz ya? Coba pelan-pelan Bu, coba diulang. Saya pernah ini loh Ustaz, saya lagi sholat zuhurnya itu saya sama akhir setelah sholat asar. Tapi pas saya bersih di lubang masjid, saya niatnya mau sholat zuhur dulu, baru sholat asar. Tapi pas nyampe di masjid tersebut, jamaah sudah ditegakkan sholat asar. Jadinya saya sholat asar dulu, baru jamaah terakhir zuhur. Itu Ustaz, gimana? Kalau kayak begitu, gimana Ustaz? Benar apa enggak Ustaz? Bagaimana itu saya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bu ya, coba kita pelajari pertanyaannya. Gimana pertanyaannya? Dia safar.
Jamaah takhir terus. Iya, cuma ketika sampai di masjid, orang sudah sedang sholat asar. Jadi dia sholat asar dulu bersama imam, terus baru dia sholat zuhurnya setelah itu. Gimana itu? Apakah benar atau enggak? Kalau sudah terjadi ya sudah, ya dia karena nggak ngerti. Tapi lain kali sholat sholat jama' takdim ataupun takhir maka berurutan. Jama' takdim atau takhir maka berurutan. Kalau dia mendapati jamaah sedang sholat asar maka dia sholat di belakang mereka dengan niat sholat apa? Zuhur. Setelah itu baru dia sholat asar. Tapi kalau sudah terjadi nggak ada masalah ya. Lain kali harus berurutan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, syukran wa jazakallahu khair atas jawaban dari Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan SM yang sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz. Ana mohon nasihat Ustaz. Ana ibu rumah tangga yang dimana suami ana bekerja di luar kota, yang pulang 2/3 minggu sekali. Selama Ramadan ini belum ada pulang. Namun suami ana rencana akan pulang dalam waktu seminggu ke depan. Yang mau ana tanyakan Ustaz, ana ingin fokus untuk ibadah di 10 terakhir Ramadan. Namun pas suami ana pulang nanti, apakah ketika kami berhubungan malamnya akan mengurangi pahala mencari Lailatul Qadar Ustaz? Kepada Ustaz. Tentunya mencari Lailatul Qadar adalah ibadah yang sangat agung ya. Kemudian i'tikaf di masjid juga ibadah yang sangat agung. Tapi bagaimanapun itu perkara yang sunnah ya. Suami ibu sudah bersafar sampai 3 minggu, mungkin dia pulang dia rindu ya. Maka tidak mengapa ya kita ada uzur melayani suami berhubungan. Setelah itu ke masjid banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Biasanya suami kalau pulang dari kejauhan dia rindu, ya, paling tidak malam pertama dia datang, kita layani ya. Allah Maha mengerti bahwasanya kita ingin fokus ibadah, tapi melayani suami juga perkara yang sangat penting. Bayangkan suami ibu pulang, kemudian lagi rindu sama ibu, atau ibu di masjid ya. Dia pusing lagi. Ya. Dia tidak bisa konsen ibadah ya. Ya oleh karenanya dia di luar sudah melihat macam-macam, sudah rindu dari sejak 3 minggu. Maka saya anjurkan ibu untuk melayani suami ya, malam sebentar layani, setelah itu baru fokus ibadah karena ini lebih wajib. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Kita terima telepon masuk lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari siapa Bapak dan dari mana? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya nah, Ustaz, ya, tidak masuk. pertanyaan yang lain aja lah. Nah, Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan WA Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, ana muslimah dari Singapura Ustaz. Ya. Ustaz, apa hukumnya bila seorang muslim diundang buka bersama oleh perusahaannya di rumah bosnya, yang mana bosnya itu beragama Nasrani? Apakah kita boleh datang? Apa sebaiknya tidak usah datang? Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Pada Ustaz. Jadi ada orang kafir memberi buka puasa. Nah, Ustaz. Ya enggak apa-apa, itu perkara mubah. Dia mau kasih buka puasa, enggak masalah. Dia undang kita buka puasa di rumahnya. Saya rasa enggak ada larangan, enggak ada masalah ya. Ya mungkin dia ingin dekat dengan anak buahnya, dia ingin berbagi kepada anak buahnya ya. Saya sampai kemarin dapat cerita sebagian ikhwan, jadi dia kawan, jadi dia kerja, ownernya orang non muslim. Kemudian dia kasih hadiah kalau lebaran, dia bilang tolong doain ya, doain supaya perusahaan kita berhasil. Jadi seakan-akan suruh Tuhanmu berdoa supaya ya tidak ada masalah, dia kasih ya, dia baik ya, kita baik sama dia ya. Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Jadi kalau ternyata ada bos, apalagi bos, kemudian dia ingin baik kepada kita, ingin berikan buka puasa, memberikan pemberian hadiah kepada kita, kita terima. Rasulullah SAW juga menerima hadiah dari orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, syukur Ustaz. Mungkin ada telepon masuk lagi, kita terima. Assalamualaikum. 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 Bapak, Ibu yang nelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dari siapa dan dari mana? Waalaikumsalam. Dari Ari di Bogor. Silakan, Bapak silakan. Ari di Bogor. Silakan Bapak, pertanyaan Pak.
Putus. Oh, terputus. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang sudah masuk ya Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Ana Abdullah dari kota Subang. Ustaz, ana membaca Al-Quran tapi tidak membaca artinya dan mentadabburi setiap ayatnya karena ingin khatam khusus di bulan Ramadan ini. Apakah boleh Ustaz? Syukron, jazakallah khair Ustaz. Kalau boleh, tentunya boleh ya. Tapi mentadaburi lebih afdal. Ya. Kalau boleh, tentunya boleh. Tapi mentadaburi, sisihkan waktu. Saya rasa kita punya waktu meskipun hanya 15 menit kita untuk mentadaburi terjemahannya, baca terjemahannya. Itu menambah iman. Ya, membaca Quran tanpa tahu artinya pun menambah iman. Lebih lagi tatkala kita mempelajari atau membaca artinya ya. Karena tujuan daripada Al-Quran untuk kita bisa mengerti apa yang kita baca ya. Jadi apa yang dilakukan sudah benar. Kita baca agar bisa khatam, tetapi sisihkan waktu sehari, barang 15 menit, meskipun mungkin terjemahannya tidak khatam, tapi kita baca terjemahan tersebut, karena itu benar-benar menambah iman, karena kita paham apa yang kita baca. Allah alam bisawab. Syukron Ustaz.